Zira. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tentang budidaya Capapicus alvarezi, yaitu salah satu jenis rumput laut unggulan penghasil karaginan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Capapicus merupakan jenis alga merah penghasil kapa karaginan yang penting untuk industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Tanaman ini banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Lombok hingga Papua, dan punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hasil panen dari rumput laut ini adalah salah satu sumber penghasilan yang sangat membantu masyarakat pesisir, terutama di saat mereka tidak bisa melaut. Ada juga beberapa varietas warna seperti hijau dan coklat, dan ternyata performa pertumbuhannya bisa berbeda tergantung metode budidayanya. Dalam presentasi ini akan dijelaskan 4 metode dalam budidaya Capapicus alvarezi, mulai dari long line, rakit apung, patok dasar, hingga lepas dasar bertingkat. Selain 4 metode tadi, sekarang juga dikembangkan teknik kultur jaringan yang memberikan banyak keunggulan bibit. Selain teknik budidaya, faktor lingkungan sangat menentukan keberhasilan dan hasil panen dari rumput laut ini. Perairan yang dinilai ideal untuk budidaya adalah perairan dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, salinitas 27 hingga 34 part per thousand dengan gelombang arus yang sedang. Contohnya adalah daerah seperti Pulau Obi dan Teluk Kerupuk, sangat cocok untuk budidaya. Setelah mengetahui lingkungan yang ideal untuk budidaya rumput laut, sekarang kita masuk ke teknik-teknik budidaya Capapicus alvarezi. Yang pertama ada metode long line. Metode ini mudah dipasang dan cocok di perairan terbuka. Rumput laut bisa tumbuh bebas tanpa terpapar lumpur, tetapi metode ini cukup rentan terhadap arus kuat atau gelombang besar. Yang kedua ada rakit apung. Metode ini cocok untuk daerah yang terlindung dari ombak besar. Dari hasil penelitian, metode ini memberikan pertumbuhan terbaik untuk varietas hijau dan bisa dipasang di kedalaman 50 sampai 150 cm. Ketiga, ada patok dasar. Metode ini digunakan di perairan dangkal yang terlindung dengan substrat pasir atau karang pecah. Tapi, metode ini kurang fleksibel saat pasang surut tinggi. Dan yang keempat, ada lepas dasar bertingkat. Metode ini merupakan inovasi untuk menghemat lahan, meskipun tidak ada perbedaan signifikan antar jarak tingkat. Metode ini cukup efektif dalam optimalisasi lahan sempit. Mungkin agak aneh ya, kenapa pakai sistem bertingkat, padahal laut kan luas banget. Tapi ternyata, lokasi yang benar-benar cocok untuk budidaya itu nggak sebanyak kelihatannya. Banyak area yang arusnya terlalu kencang, terlalu dalam, atau berbenturan dengan aktivitas lain seperti pelabuhan, wisata, bahkan zona-zona konservasi. Jadi buat pembudidaya kecil dengan lahan yang terbatas, sistem bertingkat ini bisa jadi cara untuk memaksimalkan hasil di ruang yang sempit. Setelah tadi kita membahas teknik budidaya, sekarang kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi budidaya Capapicus alvarezi. Salah satunya yaitu jarak tanam. Penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam 25 cm memberikan hasil terbaik untuk pertumbuhan dan kandungan klorofil A terbanyak. Klorofil A sendiri digunakan oleh beberapa tumbuhan seperti alga dan cyanobacteria untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Jika terlalu rapat, cahaya jadi terbatas dan menyebabkan akumulasi phycoerythrin. Phycoerythrin adalah pigmen yang membantu klorofil dalam menyerap cahaya yang penumpukannya menyebabkan warna merah pada alga. Pigmen ini sendiri tidak berbahaya dan aman jika dikonsumsi. Kemudian, selain jarak tanam, ternyata
Musim pancaroba atau cuaca ekstrim sangat mempengaruhi kualitas air, termasuk suhu, salinitas, dan juga arusnya. Akibatnya, pertumbuhan dan kualitas keraginan dari rumput laut bisa menurun. Solusinya adalah memilih lokasi yang lebih stabil atau menggunakan teknologi pengendalian lingkungan seperti penggunaan pemecah gelombang buatan, bisa dari tumpukan batu, dan juga penggunaan shade net. Teknologi ini bukan pengganti metode budidaya utama ya, tapi bersifat melengkapi agar budidaya lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, terutama saat cuaca ekstrim. Nah, disebabkan faktor-faktor tersebut, analisis lokasi jadi penting. Faktor lain yang juga penting adalah pH, yang digunakan untuk menjaga keseimbangan kimia air dan metabolisme alga. Kualitas air dan arus laut juga penting untuk mencegah pertumbuhan biofilm yang bisa mempengaruhi kesehatan alga. Tingginya resiko kontaminan dan juga pencemaran tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika budidaya dilakukan seperti di kawasan pelabuhan dan juga di kawasan penambangan. Pencemaran ini dapat membunuh alga dan mencemari hasil panen. Daerah seperti Pulau Obi dan Teluk Kerupuk memiliki kualitas air yang ideal dan terlindung dari gelombang besar, membuat kedua lokasi ini sangat cocok untuk budidaya alga merah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nggak semua perairan itu ideal untuk budidaya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan yaitu teknik kultur jaringan. Bibit yang dihasilkan lebih cepat tumbuh, tahan penyakit, dan juga bercabang banyak. Tapi ukurannya kecil, jadi perlu penanganan khusus. Misalnya dengan wadah mikro. Nah, kenapa budidaya rumput laut ini penting? Budidaya rumput laut ini penting karena memberikan kontribusi besar bagi ekonomi rumah tangga pesisir. Kenapa? Karena permintaan kerajinan yang terus meningkat, apalagi dari industri pangan dan juga industri farmasi. Beberapa daerah seperti di Sumbawa menunjukkan hasil yang menjanjikan dari budidaya alga merah ini. Karena tingginya permintaan industri, budidaya rumput laut ini bisa jadi tidak terkontrol dan malah merusak lingkungan. Dampaknya termasuk kerusakan habitat, eutrofikasi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Makanya perlu diterapkan sistem budidaya yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut. Dari semua penjelasan yang sudah diberikan dalam materi ini, singkatnya, Capapicus alvarezi adalah komoditas rumput laut dari jenis alga merah yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Dengan pemilihan metode budidaya yang tepat dan pendekatan yang berkelanjutan, budidaya ini bisa memberikan manfaat ekonomi pesisir sekaligus menjaga lingkungan dan ekosistem laut. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam penyusunan materi mengenai budidaya alga merah, khususnya Capapicus alvarezi. Itu dia penjelasan tentang budidaya alga merah jenis Capapicus alvarezi dengan beberapa teknik budidaya dan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Bye-bye.